Bapak Basuki Rahmat SSTP MAP Kasih Pembangunan Kecamatan Jabon. Yang kami hormati pendamping desa tingkat Kecamatan Jabon. Yang kami hormati para staf Kasih Pembangunan dan staf seksi pemerintahan. Yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas Desa Kedungrejo. Yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Kedungrejo. Yang kami hormati PJ Kepala Desa Kedungrejo Bapak Yahya dari SH beserta perangkatnya. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Kedungrejo Bapak Trubus Baroto beserta anggotanya. Yang kami hormati Bapak LPMD, RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua TPPKK, Bidan Desa, Karang Taruna, dan pendamping level desa Kedungrejo. Dan tak lupa pula yang kami hormati para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kegiatan pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir pada musrembang penyusunan RKPDes tahun 2024 dan RKPD tahun 2025 pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah memberikan kita petunjuk dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yaitu dinul Islam. Untuk mengawali acara rapat pada pagi hari ini, marilah kita membacakan bacaan suratul Fatihah sehingga kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan apa yang kita harapkan. Ala diniyah al-Fatihah. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Selamat datang Bapak DPRD Bapak Zainul Izhar Sarul Izhar, Bapak Sahrul Yusar dari fraksi Demokrat. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa akan disampaikan oleh Bapak Junaidi. Dipersilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Yaumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Amin. Salatu amin. Amin. Allah amin. Amin. Tarfa'na amin. Darajat amin. Hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan yang pertama Bapak Yahya Dari selaku PJ Kepala Desa Kedungrejo dan juga mewakili Bapak Camat Jabon Desa Kedungrejo. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, satu Bapak Muhammad Rojik dari fraksi PKB Rojik ya. Kemudian yang kedua Bapak Zahrul dari fraksi Demokrat. Yang kami hormati Pak Camat atau yang mewakili dalam hari ini diwakili oleh Pak Kasibang, Pak Basuki Rahmat, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, jajaran pemerintah Kedungrejo, kemudian anggota DPD, kemudian ada RT RW, lembaga Ibu Bidan, dan sebagainya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat nikmat hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita pagi hari ini dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat di dalam acara Musrek Bangdes tahun anggaran 2024 dan dalam menyusunan RKPDes tahun 2024 dan RKPD tahun 2025. Dasar dari kegiatan ini satu, Permendagri nomor 114 tahun 2014, kemudian Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2021, kemudian Peraturan Bupati nomor 102 tahun 2022. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kegiatan ini tentunya ada beberapa hal yang dicapai. Dasar dari Permendagri di pasal 4 di Permendagri 114 ada dua, yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa yang jangkanya 6 tahun,
namanya RPJMDes. Kemudian berikutnya rencana pembangunan tahun di desa yang namanya RKP. Jadi gitu yang kegiatan pagi ini merupakan kegiatan tahunan rutin RKPDes. Kemudian perlu diketahui kami selaku PJ insya Allah hanya meneruskan RPJMDes Pak Lurah mantan, karena kami tidak punya RPJMDes. Yang punya adalah definitif ketika dilantik kemudian maksimal 3 bulan harus membentuk dokumentasi namanya RPJMDes. Tugas kami melanjutkan kekurangan-kekurangan ataupun kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pembangunan yang lain yang belum dilaksanakan oleh Pak Lurah yang sudah pernah di tahun insya Allah mungkin perjalanan mulai 2018 sampai tahun 2023 akan kami cover, nanti dipaparkan oleh tim dan nanti tentu namanya RKPDes. Kemudian juga output dari ini adalah RKPD untuk pembangunan yang didanai oleh Kabupaten Lansor. Perlu diketahui pula di hari ini, pagi ini kami sengaja menghadirkan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kami bangga, kami bahagia, terima kasih sudah mau berkenan hadir di desa kami. Harapan kami ada sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Saya juga banyak celentingan ya dari Pak Yusuf, teman-teman ini. Desa Kedungrejo ini melok Sidoarjo, melok Pasuruan, melok Bangil. Perbatasan. Soalnya selama ini terkait dengan BKPK Kedungrejo Keduman Pak. Harapan kami nanti minta tolong direspon Pak, dibantu kami Pak ya. Saya gak ketinggalan dengan desa-desa yang lain. Kami selaku PJ wajib menyampaikan ini aspirasi masyarakat maupun pemerintahan desa. Tak sampai yang kurang bagus Pak. Itu harapan kami jenengan datang ke sini, tentunya kami berharap ada sesuatu yang jenengan sampaikan, ada sesuatu yang dibawa ke sini Pak ya, sehingga mungkin mengetahui masyarakat yang diwakili RT RW kemudian lembaga mendengar langsung oposisi Gowo Pak Zalul, oposisi Gowo Taraji. Itu Pak, kira-kira itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya dari BJ Kepala Desa Kedungrejo disampaikan terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari DPRD Kabupaten Sidoarjo Bapak Muhammad Roji, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyukurillah wa binikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Jabon, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Basuki selaku Kasih Pembangunan. Yang kami hormati Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon, dalam hal ini diwakili oleh Pak PJ, Pak Yahya. Yang kami hormati Ketua BPD dan seluruh anggota LPMD, lembaga desa, kader PKK, kader kesehatan. Yang kami hormati, tidak lupa yang kami banggakan, pendamping desa yang setia mendampingi dalam hal apa saja terkait dengan pendanaan. Sahabat Cak Anam ya. Dan yang kami hormati Bapak Babinsa dan Babi Katibnas, para bapak, para ibu hadirin undangan yang kami hormati. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dipertemukan dalam agenda Musyawarah Desa Kedungrejo. Tentu saya tidak menyampaikan banyak hal karena kegiatan ini adalah sifatnya kontinu, rutin,
periodik setiap tahun pasti dilaksanakan. Dan kegiatan ini adalah suatu keharusan. Segala sesuatu kegiatan yang ada di desa ini harus masuk dalam rencana atau perencanaan seperti halnya Musrenbangdes pagi hari ini. Karena Musrenbangdes ini adalah pengejawantahan atau penjabaran RPJMdes dalam sifatnya tahunan. RPJMdes itu cita-cita, janji-janji kampanye kepala desa, visi-misinya kepala desa, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperbuat. Prinsip harus sesuai dengan RPJMD kabupaten dan harus sesuai dengan RPJ nasional, ya. Sehingga harus runtun dan runtun. Apa yang dilaksanakan itu, misalkan pembangunan itu harus terintegrasi dengan RPJMD, tidak boleh bertabrakan. Sehingga apa satu tahun itu apa yang sudah dilaksanakan, sampai di mana janji-janji politiknya kepala desa yang sudah diperdeskan berupa RPJMdes yang belum dilaksanakan tahun berikutnya. Hari ini Bapak Kepala Desanya sudah purna, ya. Ini sambil menunggu Pilkades dan juga mungkin ada pengunduran mungkin. Ini kan jabatannya ditambahi sampai 9 tahun, tapi yang habis ini sudah tidak mungkin bisa dilaksanakan Pilkades. Ya, mudah-mudahan nanti pelaksanaan Pilkades sesuai dengan harapan masyarakat. Sebenarnya kami dari Jambon dulu itu pulau iri nek dalam Kedungrejo. Kedungrejo ini adalah salah satu desa yang sudah lebih dahulu maju di Jambon. Dulu itu desa yang potensi UMKM Kedungrejo. Apa saja mesti Kedungrejo. Jumlahnya penduduknya juga banyak, meskipun apalagi masalah keagamaan. Ini menjadi ikonnya Jambon, ya, pondoknya dan sebagainya lah. Tetapi hari ini butuh motivasi semangat yang lebih sehingga bisa bisa berkompetisi atau bisa didengar lagi seperti halnya Kedungrejo zaman dahulu. Alhamdulillah pada kesempatan Musrenbang ini nanti apa yang menjadi usulan opo sing jenengan karepno sing akan dilaksanakan di desa Kedungrejo ini jenengan sampaikan semua. Jangan sampai ono sing ditutup-tutupi, artinya misalkan di wilayah RT ini butuh ini, RW ini butuh ini. Terlepas kita juga tergantung pada fiskal anggaran yang ada. Tetapi hukumnya wajib kudu diusulno, ya. Jangan sampai gak mlebu usulan dibangun, mungkin nyalai aturan. Sing diusulno ae durung karuan dibangun, apa maneh nek gak usul ya gak lapo. Ya, kula balen-balen diusulno mawon. Terlepas nanti jenengan kudu mikir sumber dananya, pos pendapatan asli desanya itu seperti apa, sehingga bisa mengcover untuk melaksanakan kegiatan yang sudah menjadi rencana. Hari ini di sini ini termasuk desa UMKM. Mungkin ada satu swadaya. Swadaya ini sangat dibutuhkan dalam perencanaan ini, dan juga pendapatan asli desa, baik itu dari retribusi atau dari sewa TKD dan sebagainya. Ada dari pagu IDKD. Pagu IDKD itu sudah masuk sistem. Terus ono sistemnya, ono pendampingnya, sudah akarnya itu sudah tertera. Ada selain itu juga ada DD yang dari kabupaten juga ada. Selain itu ada pokir.
Pokir itu ada yang dari provinsi, dari DPR pusat, itu juga harus kita berebut lah, berhubungan ya, sehingga Kedungrejo bisa menikmati. Sing rodok cemes ngoten ya, harus cemes. Dene cemes ya kadang-kadang mudhun ngoten ya. Menyai duwe dewan provinsi, duwe dewan kabupaten, duwe dewan pusat, dene cemes ya kudu diseketan. Jangan melihat warna. Untuk warna biru, hijau, abang, kuning, sing penting manfaat. Ya, pun jaga no tanggal. Engko iki wayahe musrembang ya diundang oleh mari. Harus punya inisiatif, punya inovasi. Saya sendiri yang ada di kabupaten, kebetulan berdomisili di Jambon, kami tidak pernah menutup diri, kami tidak pernah membatasi diri. Ketika ada sesuatu yang harus dikomunikasikan, monggo. Karena Kedungrejo kemarin saya melihat pagu-pagu di BKD itu jauh tertinggal dari BK, dari apa itu kok jarang gitu loh ya. Alhamdulillah kalau saya sendiri anggota dewan, bukan pimpinan, masih ada keterbatasan pagu. Pulau ini dijatah 1.500.000, tapi tanggung jawab tumpul besok pada 4 kecamatan, sehingga harus membagi rata mana yang lebih prioritas, mana yang komunikasi lebih dulu, mana yang lebih pendekatan lebih dulu. Tetapi alhamdulillah di Kedungrejo meskipun tidak banyak, mulai awal baik itu pelatihan, UMKM, fisik juga saya terus berkontribusi meskipun tidak banyak. Ini nanti PAK Pak Lurah kami sudah nulis 50 juta. Ya, harapan kami ini nanti sebagai penyemangat, sehingga misalkan saja kemarin sebelum saya nulis teman-teman di Kedungrejo ini mungkin ada yang lebih krusial, lebih apa penting itu bisa disampaikan, kami bisa mencarikan solusinya. Saya lihat itu kok memang dipikirin dari Pak Lurah. Kedungrejo itu kecamatan Jambon, Sidoarjo. Jangan dipikir ini Pasuruan ya. Tapi nek Sidoarjo jangan Kedungrejo ya rugi banget. Sini potensinya betul-betul si masalah UMKM, kampung kerupuk apa. Bupati siapa saja mulai awal mesti singgah pertama habis pelantikan di Jambon mesti Kedungrejo. Makanya harapan kami monggo komunikasi kita tetap kita jalin. Barangkali nanti ada program-program lain. Kami sendiri kalau memang ada pelatihan mesti saya tambahkan sini. Kemarin itu pastry bikin jajan juga di sini. Barista kopi juga taruh sini. Tapi semangatnya itu harus komunikatifnya. Emang karena Kedungrejo ini idola saya dulu, idola saya. Nggih, cara nek nganggur nek kepengin nyambut gawe nang Kedungrejo nyales kerupuk nek wis luwang kuwi ya. Super karena wong nganggur nek acara keagamaan nek gampang nek bantuan sumbangan donasi napa mawon Kedungrejo wis nomor 1. Kami memberikan apresiasi, kami bangga, dan kami memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat. Hari ini bisa terlaksana musrembang des. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan suplemen semangat, motivasi untuk memajukan desa Kedungrejo. Ini sahabat kami ini dari fraksi Demokrat. Nanti di Pulau Kancani Gode kudu ningali BK nang kene. Ngoten ya. Wis lulus bisa lah. Tapi kemarin belum nyadar. Ternyata kita Kedungrejo. Belum diwara. Nggih. Nggih, sementara itu saja nanti monggo gayung bersambut, sharing, tanya jawab nopo yang dapat kami laksanakan. Yang jelas hari ini proses tahapan
perubahan anggaran sudah selesai, tinggal paripurna sedianya dilaksanakan tanggal 16, dikarenakan Bapak Bupati ke Jepang, insya Allah kembalinya tanggal 24 itu akan dilaksanakan paripurnanya. Mudah-mudahan sela-sela ini Mas Jalul bisa menyempitkan, Pak Lurah ya, ya, kalau sementing bumbu, ya, sementara itu yang dapat kami sampaikan, kami terima kasih, mohon maaf, akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak DPRD Bapak Rozi. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak DPRD Kabupaten Sidoarjo Bapak Sahrul Yusar, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama yang saya hormati senior saya ini, Gus Rojik, luar biasa. Beliau ini asli dari Kecamatan Jabon. Kami satu dapil, Pak. Beda partai tapi tidak pernah ada sebuah pertengkaran. Yang penting, yang utama adalah untuk kemaslahatan hanya dengan semua, untuk masyarakat tentunya di Kabupaten Sidoarjo. Ini salah satu kolaborasi kerjasama kita, Cak Ojek ya, bahwasanya kita wis gak jamani berpolitik iki sing bertengkaran dan lain sebagainya. Ini insya Allah kami sepakat bahwasanya ke depan ya apa carane Cak Ojek bisa bantu apa, saya juga bisa bantu apa. Nah ini ojo delok warna, yang penting yang menjadi kemanfaatan desa Panjenengan ini seperti apa. Ya monggo saran-saran dibantu kan. Nah makanya dari itu saya mohon untuk Panjenengan semua untuk bisa apa ya, mengerti dalam hal tahun-tahun politik ini. Jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai kita diadu domba. Nah ini oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Ngoten nggih Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari kecamatan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sipen, ya luar biasa. Kemudian beserta jajarannya Pak PJ Burojo, luar biasa. Hati di permanen boleh? Oh enggak ya, eman ya. Terima kasih atas dedikasinya selama ini di Desa Kedemrojo. Semoga semakin maju, semakin sukses ya. Monggo saran-saran Panjenengan juga harus bisa berkolaborasi, bersinergi ya Pak ya, untuk bisa membantu ini. Jadi kalau saya melihat jenengan gantung notok nang Pak PJ, Pak Lurah tok, tidak akan bisa Pak. Kita harus berkolaborasi, semuanya elemen yang harus kita jamak satu sama lain kan gitu. Kemudian dari Pak BPD atur nuwun atas kehadirannya. Kemudian Kabinet Timas dari Polsek maupun Koramil yang sudah ada di sini, para tamu undangan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua PKK, perwakilan lembaga desa, pendamping desa, semua yang ada di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Pak RT, Pak RW, semua atur nuwun atas kerawahannya. Pada pagi siang hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menurut kami ini sangat luar biasa pentingnya Pak, untuk bagaimana caranya desa ini akan lebih baik lagi, lebih maju lagi. Nah ini kuncinya adalah di sini. Nah maka dari itu kalau ada omongan bahwasanya oh usulan nggak masuk, nah mungkin tidak dimasukkan dalam forum ini. Nah maka dari itu forum-forum yang sangat bermanfaat ini monggo benar-benar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apapun yang menjadi keluh kesah, apapun yang menjadi sebuah permasalahan dan prioritas, ini ngapunten saya memberikan suatu contoh. Lagi-lagi kita ini di desa, kalau kita ini selaras, sepakat, sepaham, terus kemudian satu misi, satu visi, satu misi, lu enak. Jadi ada pun juga beberapa desa itu ibaratnya misalkan jenengan ketua RW 1, itu RW 2, kepingin RW 1 itu harus disumbang, RW 2 itu tidak bisa. Kalau
desa ini bisa sepakat dalam arti yang menjadi skala prioritas. Misalkan, oh sing banjir ini RW situ sih, RW loro ini angka kepatutannya itu masih lebih penting ke RW 1 misalkan. Ya ayo kita tonjol, ayo kita sepakati untuk RW 1. Jadi kita ini harus benar-benar sepakat. Kalau hal itu bisa berjalan, enak Pak. Tahun depan bergantian, tahun depan lagi bergantian. Nah ini yang menjadi sebuah kesepakatan, kesepahaman. Ini lebih enak ini. Karena ada beberapa contoh di Sidoarjo itu, saya nggak nyebut desanya, ada sebuah kesepakatan seperti itu, malah lingkup kecamatan. Besok itu jadi GIC, besok konosik. Nah ini lingkup kecamatan. Nah kalau jenengan kalau bisa ini ada hal ini yang menjadi skala prioritas. Karena pionernya itu yang mana dulu, arjenitasnya itu yang mana dulu. Nah lagi-lagi saya juga menyampaikan bahwasanya banyak sekali desa-desa maupun kabupaten yang lain, kabupaten Sidoarjo khususnya, memang ya infrastruktur pembangunan ini sangat utama, sangat penting. Tapi ada yang lebih penting lagi Pak, jauh yang lebih penting lagi. Kita di Kabupaten Sidoarjo ini mengalami yang namanya pengangguran tertinggi Pak di Sidoarjo ini. Paling tinggi Jawa Timur ini nang Kabupaten Sidoarjo. Nah, ya apa caranya desa ini bisa membantu menekan tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Entah itu nggak program, entah itu nggak usaha bumdes, entah itu nggak usaha dan sebagainya. Nah hal ini harusnya bisa menonjolkan. Jadi memang saya mengerti infrastruktur ini lebih penting, tapi ada yang lebih penting lagi Pak. Ada lagi tempat kesejahteraan. Masih banyak loh Pak, masyarakat Panjenengan semua ini yang nggak bisa makan besok harinya sampai hari ini masih banyak. Nah itu apakah program ini sudah mengacu ke sana? Dan kami minta Panjenengan semua bisa menyebar dalam arti bukan hanya infrastruktur saja, tapi overall semua memang infrastruktur ini penting, tapi kita harus melihat yang mana sebuah arjenitas yang ada di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Desa Kedurworejo, kesejahteraannya, tenaga kerjaannya dan sebagainya. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan anggaran-anggaran desa bisa dikelontorkan untuk ke sana. Nah, inilah yang mungkin pada tahun-tahun kemarin kita masih fokus pada, padahal kita di era pandemi ini Pak, pasca pandemi ini luar biasa semua, pengangguran, perekonomian kita dan sebagainya. Kita kan masih backup ini, masih dalam arti ini masih recovery. Jadi belum sembuh total ini. Dan pandemi Covid pun juga masih belum selesai ya, kalau lah ya. Nah ini masih belum kita selesaikan. Jadi dalam arti Panjenengan pun juga harus memahami tentang keadaan di tahun-tahun ini. Jadi bisa memilah dan memilih lah seperti apa program-program ke depan. Dan lagi Kecamatan Jabon ini stunting nih Pak ya, stunting untuk kesehatan dan sebagainya. Ini bisa diarahkan ke sana. Nah, jadi kami minta bahwasannya kita ini harus benar-benar jeli ya, dalam arti melihat dari sebuah lapangan itu yang dibutuhkan seperti apa, arjenitas, lagi-lagi prioritas dan sebagainya. Nah, kita pun juga harus memahami Pak, sumber-sumber anggaran dari desa. Kalau Panjenengan cuma ngantung desa ini bersumber pada desa APBD saja, ini nggak akan bisa cepat majunya Pak. Padahal banyak lain desa-desa yang lain yang sudah diketahukan sama Pak Lurah, ada yang namanya sumber dari provinsi, ada yang dari pusat, dari kementerian dan lain sebagainya. Nah, hal ini harusnya Kedurworejo ini dapatkan dengan cara apa? Jemput bola. Nah, jemput bola ini harus benar-benar dijemput. Kalau Panjenengan gantung setiap tahun APBD stok, wah, angel Pak. Jadi susah karena kita kebutuhannya sangat luas. Nah, hal ini ayolah kita sepakati bersama-sama. Ya apa carane seluruh sumber-sumber anggaran dari desa ini, dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten ini bisa diambil untuk bisa masyarakat Panjenengan ini menyentuh masyarakat Panjenengan semua. Ayo semua harus benar-benar bisa jemput bola, apalagi yang saya tahu tadi Kedurworejo ini punya ikonik tersendiri. Nah, makanya ikon ini harus dirawat, harus di-maintain Pak. Ya apa caranya sok dikenal mana Kedurworejo ini. Nah, makanya
anggaran-anggaran tersebut bisa, kalau bisa menyentuh untuk anggaran ikon dari desa Panjenengan semua tadi. Lagi-lagi terutama ada yang perekonomian. Kalau kita ngomong perekonomian besok aktif KB luar biasa. Bumdesnya sekarang jalan apa ya? Jalan. Nah, ini minimal kita pun juga menggantungkan itu ada yang namanya PAD, Pak. Pendapatan asli desa ya kan. Nah, kalau bisa PAD ini digenjot benar-benar agar untuk bisa kemasyarakatan Panjenengan semua. Kalau semakin banyak PAD semakin luar biasa desa Panjenengan ini. Nah, inilah yang menjadi goal point untuk ke depan. Ya apa sih caranya desa ini bisa lebih dari desa-desa lain dan lebih maju. Apalagi Panjenengan ini desa perbatasan, cedek ambek Pasuruan. Kalau bisa ya harus up daripada Pasuruan. Apa yang menjadi permasalahan monggo komunikasikan. Jadi anggota DPRD itu punya 3 tugas tupoksi, Pak. Saya Cak Rojik terutama. Kalau Cak Rojik ini komisi komisi C dari komisi pembangunan dulu. Bangun ngomong Cak Rojik beres ya. Kalau saya komisi D, Pak. Komisi D ini yang membidangi kesehatan, pendidikan, kepemudaan, keagamaan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Sosial itu saya. Nah, ada 3 pokok tugas tupoksi anggota DPR. Yang pertama ini sebuah legislasi, Pak. Kita undang-undang Kabupaten Sidoarjo ini disahkan oleh kita. Nah, maka dari itu kalau jenengan sudah kenal kami, membuka pintu lebar, monggo apapun yang menjadi permasalahan untuk undang-undang di Kabupaten Sidoarjo, lebih khususnya di Desa Kedungrejo ini seperti apa monggo disampaikan. Yang kedua adalah segi pengawasan. Nah, pengawasan ini yang lebih seksi, lebih menarik ini daripada segalanya. Pengawasan ini bahwasanya anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo ini semua yang dari dinas-dinas OPD kita semua yang berhak mengawasi untuk hal ini, termasuk desa, kecamatan dan lain sebagainya. Nah, monggo ketika jenengan ada misalkan bantuan-bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, kemudian apa yang menjadi ada anak sih nggak sekolah karena nggak punya biaya, rumah sakit nggak punya biaya, monggo bisa disampaikan. Nah, ini segi pengawasan kita. Kita ini sudah menggelontorkan banyak sekali, Pak, anggaran dari Kabupaten Sidoarjo ke masyarakat. Nah, apakah ini bisa dicerna dengan baik? Apakah benar-benar bisa sampai ke masyarakat? Nah, ini tugas kami. Nah, maka dari itu Panjenengan juga harus bisa memahami apa sih tugas-tugas wakilnya Panjenengan seperti apa. Yang terakhir ini adalah budgeting. Jadi musren dan lain sebagainya ini tugas kita adalah budgeting. Jadi seluruh anggaran Kabupaten Sidoarjo dari 5 triliun lebih, nah kita berhak, Pak, untuk bisa merekomendasikan yang mana yang menjadi skala prioritas. Infrastruktur C, ya ilah infrastruktur. Perekonomian C, kesehatan C, pendidikan C. Nah, ini kami yang merekomendasikan. Maka dari itu kita butuh yang namanya sebuah aspirasi, sebuah usulan, sebuah permasalahan di desa Panjenengan. Kita pun juga tidak paham, meskipun Cak Rojik rumahnya Jabon, masih tidak paham tentang permasalahan di desa Kedungrejo tanpa Panjenengan semua komunikasikan kepada kita. Nah, maka dari itu kami berharap isok sepakat, isok selaras, dan lagi Panjenengan pun ini juga harus bisa mengetahui, Pak, apa visi misi program bupati dan wakil bupati maupun desa, Pak Lurah maupun dari kabupatennya, ini harus selaras. Nah, kalau Panjenengan ini usulannya selaras sampai kabupaten ini akan lebih mudah. Sudah tahu belum 17 program bupati dan wakil bupati? Belum. Nah, ini harus dibaca, Pak. Apa? Kali. Ya, ini harus dibaca. Paling enggak jenengan ini bisa menyelaraskan, menyamakan dengan program-program beliau. Ini akan lebih mudah untuk misalkan ono iki apa? Ini ada 10.000 beasiswa, terus UMKM naik kelas. Nah, program-program ini misalkan ada anggaran desa ini mengacu kepada UMKM, BUMDes. Nah, ini akan bisa selaras oleh kabupaten.
insya Allah akan cepat di ACC. Jadi harus memahami Pak 17 program bupati dan wakil bupati maupun visi misinya dari desa. Jadi harus benar-benar selaras. Ya, diklopno ibaratnya, diklopno. Jadi akan lebih mudah kita untuk bisa mencerna dan mengasihi. Jadi ada kamus yang namanya kita jadi kamus sih kalau ya di kabupaten itu. Jadi ada kamus yang harus benar-benar diselaraskan, disamakan. Nah maka dari itu panjenengan sebagai tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak BPD semua ini harus memahami tentang hal ini. Dan lagi-lagi ada pun juga Pak yang di desa lain itu sepakat enak itu, jadi bisa lebih mempercepat untuk pembangunan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Itu mungkin ya Pak ya yang bisa kita sampaikan pada panjenengan semua. Kami berharap, kami punya keinginan bahwa misalnya Kedungrejo ini memiliki desa yang ikon, memiliki desa yang unggulan. Monggo kita sareng-sareng bergotong royong, bersinergi, berkolaborasi. Semua ini harus benar-benar bisa satu, harus bisa satu. Jadi saya berharap semua, ayo kita benar-benar bisa kerjasama yang baik, kerja keras yang baik dan sebagainya. Oke, itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada panjenengan semua. Kami sekali lagi dengan Ojek, aku wakil panjenengan sangat membuka, terutama komunikasi ya Pak ya, komunikasi terhadap kita untuk bisa memperjuangkan aspirasi panjenengan semua. Monggo sareng-sareng kita sepakati dalam forum ini apa yang menjadi skala prioritas, apa yang menjadi urgenitas dan lain sebagainya disampaikan pada forum ini untuk bisa ke depan jadi semakin baik, semakin maju, semakin makmur, semakin sejahtera dan lain sebagainya. Atur nuwun atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih dari Bapak Zahul Yusar dari DPRD Kabupaten Sidoarjo. Sekedar menambahi Bapak Zahul Yusar, di sini ada BUMDes yang tadi jenengan dari bidang sosial. BUMDes kita jalan Pak, tapi jalan di tempat. Jadi itu membutuhkan modal. Dan juga di sini potensi kita di BUMDes itu ada namanya IPAM, air minum dan juga simpang pinjam. IPAM di sini kemarin kita sudah melakukan bantuan, cuma airnya tidak layak minum. Jadi mungkin dari Bapak Yusar bisa memberikan bantuan, mumpung sudah di sini dan tahu kondisi desa kita. Artinya desa kita membutuhkan air bersih Pak, terutama di wilayah-wilayah Kaliwaru dan sampai Bioro. Air minum IPAM kita tidak layak minum, berarti hanya untuk cuci dan mandi saja. Itu mungkin jadi pertimbangan oleh Bapak Yusar terkait di desa Kedungrejo. Saya kira yaitu pemaparan usulan kegiatan Musrembang RKD tahun 2024 dan RKPD tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Kawal Perencanaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perencanaan akan membacakan prioritas usulan dari masing-masing bidang. Mungkin yang ditampilkan di slide ini ada hanya beberapa. Mungkin bisa nanti jika ada tambahan-tambahan mungkin bisa menghubungi kami Pak. Daftar usulan kegiatan desa yang dibiayai dari dana desa tahun 2024. Pavitinisasi bahan usaha pertanian Dusun Bioro, saluran drainase Dusun Bioro, TPT yang berlokasi di Dusun Bioro RT 01, kemudian TPT dari Dusun BT RT 4, Goro-Goro
jembatan irigasi Plengsengan lanjutan dari Dusun Gayam yang bisa kita lihat di RT 14-15, renovasi balai dusun Tunggul Wulung, TPT Dusun Kedung Bahak di RT 20, lanjut di RT 21, drainase Dusun Kaliwaru, repaving lanjutan Dusun Kaliwaru dari RT 23 lanjut sampai RT 26. Tempat pembuangan sampah yang terakhir TPST yang kita harapkan, soalnya kemarin ada sebagian warga di RT 18, 17 itu sebagian komplain terkait bau dari kumpulan sampah-sampah dari masing-masing RT, Pak. Jadi mungkin bisa dikumulatifkan menjadi satu terus dikirim ke TPA di Tambak Kalisoko. Solusinya bagaimana? Mungkin dari tanggapan ini bisa dari Bapak Dewan juga memberikan solusinya. Selanjutnya untuk RKPD tahun 2025. Pengadaan bantuan mesin pompa hitam 6 tandon. Kenapa 6 tandon? Soalnya dari pembagian di pusat dari balai desa ini sampai ke Kaliwaru sampai ke Domba itu pembagian harinya kurang lancar. Kalau tidak memakai mesin mungkin tidak bisa optimal untuk airnya. Pembangunan TPST gorong-gorong jalan kabupaten Dusun Beting, peninggian jalan Dusun Kedung Bahak, jembatan drainase gorong-gorong Dusun Bioro, jembatan irigasi Dusun Beting, drainase Kedung Bahak, dan normalisasi saluran Bolondoro dari Patusan Dusun Beting, Tunggulwulung, Gayam, Kaliwaru, dan Kedung Bahak, berbatasan dengan desa Upang, desa Semangku. Demikian dari sekian pemaparan untuk APBDes dan APBD Kabupaten Sidoarjo 2024 dan 2025. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya dari Kepala Perencanaan Desa Kedurjo. Sekedar diketahui Bapak, untuk usulan RKPDes dan bagian RKPD 2024 yang mana Ibu kita sudah 3 tahun yang lalu kita pernah mengusulkan atau menjadi prioritas di tahun 2001, 2022 dan 2023, yang mana yaitu peningkatan skala publik untuk BUMDes dan lain sebagainya. Itu sampai saat ini belum terrealisasi karena adanya COVID, terus ketahanan pangan dan sebagainya. Dan itu sudah 3 tahun lalu kita selalu memprioritaskan itu bangunan yang peningkatan gedung untuk BUMDes, untuk PKK dan lain sebagainya, juga untuk ruang rapat. Nantinya kita punya ruang rapat tersendiri untuk di Desa Kedurjo. Satu yaitu evaluasi dari tim Kecamatan Jabon. Untuk evaluasi yang pertama dari Bapak Kasibang Bapak Basuki Rahmat SSTP MAP, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat DPRD Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini Pak Rojib dan Pak Zahid Yusar, yang kami hormati Pak PJKdes serta jajarannya, Bapak Ketua DPD Durejong serta anggota, Bapak Kabinsa, Kabinetmas,
ketua LPM, beserta kota, para ketua RT, ketua RW, ibu-ibu penggerak PKK, kader, dan yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang pangapunten. Di sini kami mewakili evaluator dari kecamatan. Harusnya ada 2 kasih yang hadir, pemerintah dan pembangunan. Pemerintah evaluasi yang usulan yang untuk di APBDes, pembangunan evaluasi untuk yang usulan ke kabupaten, karena memang tupoksinya beda-beda. Berhubung ini saya sendiri, insya Allah saya evaluasi semua yang pangapunten mengenai usulan yang untuk ke APBDes yang diusulkan masuk kegiatan APBDes pada tahun depan 2024. Kula tinggali kok kau watah pembangunan kok, intinya pembangunan seperti ini tidak ada masalah, Pak. Yang penting adalah dibedakan, yang saya sampaikan setunggal bulan yang lalu ya, dibedakan mana kewenangan kabupaten, mana kewenangan desa. Desa tidak bisa bangun yang kewenangan kabupaten, begitu sebaliknya yang kabupaten boten saged bangun yang kewenangan desa karena harus didanai dalam APBDes. Kula tingali wau sing APBDes kau wadah, Pak. Nek kau wadah ngoten niku maka apa project iki biasa senjata ngeten. Yang diberlakukan adalah mata uang Jepang. Napa? Yen. Yen wonten anggarane. Nah, karena jenengan tahu sendiri. Lah niku sepaduke napa APBDes ya. DDS dana desa SAM 99. Kira-kira 18 item niki bangun 18 niki SAM cukup napa mboten? SAM niku ngono lho nggih, dereng dikurangi BLT, dereng dikurangi ketahanan pangan, dereng dikurangi kesehatan pemberdayaan masyarakat. Dadi lek kula ningali SAM insyaallah paling buater dana desa bangun niku mek 200 juta. Lek kula tingali ya. Jadi monggo ini nanti dicek lagi, misalnya digawe ronto 200 juta, cek kapan ini? Paling oleh 20 juta atau oleh nopo, maksudnya dicek lagi yang nanti diprioritaskan. Intinya yang masuk untuk APBDes tahun depan saya pundi. Oke. Untuk usulannya, kalau tinggal ini sudah boleh karena ini memang kewenangannya desa. Kabupaten tidak boleh bangunan ini, maksudnya ya. Lalu ini saran mengenai TPS, TPST, mumpung ada Pak Dewan, Pak Projek, Sanjang tahun depan maringi BK, jenengan belajar kamu tentang Kebeguyang belajar ke Kalanganyar, nopo bangun tungku pembakaran sampah. Nah tungku ini ku nopo dekek sing gone angine gempes, jadi tenaga angin tuntas di tempat sampah niku, buatan sampai buang ke TPA. Jadi insya Allah kalau jenengan anggarannya buat kata hanya 50 juta. Monggo tinggal komunikasi Pak Rojek pun saja, ojo delok warna. Nah, Pak Rojek pun nyukani, Pak Yusar pun Sanjang Semaya, jangan patos malih warna yang lain, warna yang lain yang ada di Jambon ini sinten. Apakah ada desa yang dikasih oleh lebih dari 2 orang? Watah lah banyak. Karena yang sampaikan kalau jangan pasar APBDes pun kangelan karena APBDes dana desa penggunaannya itu dibatasi. Benar diparingi arto kali pemerintah SAM, tapi dibatasi. SAM itu kawin BLT pirang ratus juta, ketahanan pangan pirang ratus juta, kesehatan bangun itu pun kali atas hanya 20% yang untuk pembangunan. Iya. Niku saking niku betul kula gawe-gawe niku atur Pak Jokowi piyambak niku punan. Jadi dana desa, dana yang diparingi pusat ke desa, Pak Presiden juga memberikan aturan bahwa duit itu digawe ngene. Nah, boten karpe Pak Lurah, boten karpe Pak boten, niku aturan dari pemerintah. Jadi itu yang untuk APBDes. Lalu untuk yang ke kabupaten, ini juga saya lihat kaki napa kula butuh ningali lokasine mangke. Karena lokasinya ini nanti betul-betul skala kabupaten atau masih skala desa kami cek lagi. Intinya usulan yang ke kabupaten itu kami kecamatan tidak bisa menolak. Kami kecamatan hanya memfasilitasi tempat, waktu dan kapan ngikutin itu. Yang ngikut gereja-gereja dari perangkat desa piyambak, kami kecamatan tidak bisa menolak. Jadi kalau ada
Ngapunten ada yang berpikir kok Kedungrejo iki bangunan ke kabupaten sedang ditolak kecamatan. Ngapunten mboten Pak. Kami kecamatan tidak ada akses untuk menolak usulan. Jadi semua yang diusulkan itu yang kami naikkan. Kami di kecamatan hanya membantu mengasistensi dan meluruskan. Contoh, tahun ini masih ada yang mengusulkan PJU tapi ke DLHK. Nah itu yang kami luruskan. PJU itu sekarang di Dinas Perhubungan. Masih ada ngapunten pembangunan jembatan ke Bina Marga. Nah Bina Marga hanya niku dibagi bangun jembatan itu. Kalau bentangannya dapat sampai 4 meter kan Bina Marga, kalau lebih dari 4 meter kan Cipta Karya. Seperti itu kami mengasistensi seperti itu. Intinya kecamatan ini tidak pernah menolak usulan tapi mengasistensi dan meluruskan. Kulo percaya sak Jabon iki gone alim ulama termasuk Kedungrejo. Dadi kulo nyuwun tulung ya. Ada Pak Rojik, ada Pak Zahlul, nyuwun tulung jenengan Fatihah isuk sonten. Cek usulan iki tembus ke kabupaten. Pak Rojik pun saja, Mas engko lek saya musrembang ke kabupaten hubungan aku. Nah, kami juga mohon bantuan sama Pak Zahlul pada saat kami musrembang ngusulkan kabupaten itu napa nggih? Nggih titik-titik lah Bapak Darat. Tolong Jabon iki aja sampe melu bangil. Lebono kabeh. Ngoten. Kedungrejo aja sampe melu bangil. Wis Kedungrejo kabeh usulan-usulan. Ngoten lho, ya. Oke, nyuwun tolong Pak Bapak Ibu yang hadir sekarang dengan Fatihah isuk sonten. Ya. Oke, agar usulan ini yang masuk kabupaten ini lho bisa turun ke Kedungrejo. Oke, sementara itu dulu nyuwun pangapunten Ibu Kasipem, Pak Camat, Pak Sekjam, hari ini betul-betul kata kegiatan, jadi semuanya dibiukno dan kula diwakilkan kula. Salam dari Pak Camat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula nambahi masalah TPSD atau BUMDes ya. Monggo kula membuka diri, insya Allah kula usahakan 2024 pokir saya taruh di Kedungrejo, dipakai untuk penanganan sampah. Kula tanggung kali Pak BPD, ternyata TPSD ya. Padahal kula nate maringi gerobak Karang Taruna ya, ini awal kula paringi ya. Niku sampai hari ini belum ada TPSD ternyata. Lah dibuat teguh gini. Artinya kan sepanjang Kalimati sendiri ngoten nggih. Artinya tidak persoalan kalau memang di Kalimati, tetapi harus dipusatkan situ, dan situ harus ada yang mengelola. Jangan sampai menimbulkan persoalan baru. Yo ambune, yo limbahing, yo rebesane, ngoten ya. Hampir semua di Jabon ini rata-rata sudah ada TPSD-nya, ada anggarannya semua. Ya, nek wis ana anggare, enten mesin pemilai, ngoten, enten sing damel tunggu seperti buku ya. Pun niku bisa diaturaken kali Pak Basuki. Wis sakti-sakti ya, pun jakatno enten kalanya CSR. Wong mriki nggone wong usaha. Artinya mana perusahaan-perusahaan yang sifatnya itu saling membutuhkan itu juga harus diminta. Artinya kalau 50 juta pakai tunggu, tak sesuai Pak unungan kelas Kedungrejo ya, perusahaan semua banyak ya. Tetapi harus dirawat atau dikelola betul-betul BUMDes itu. Nanti semua juga dapat hasilnya. Satu, tenaga kerja juga ada ya. Dari mana yang ngongkos ini ada retribusi. Gini kurang jelek. Kenapa jadi gerobak? Gimana mengajak akan DLHK yang pulau kawan. Nek gini sepakat, mangke 2024 pokir saya taruh sini satu paket itu 200 juta. Nggih, kados sak mangke ten Jangkrik niku pun pun melampah. Nek ten Kebubuyan niku wis kakek sing dibangun,
kurang duwike ditolekno CSR Pak. CSR dudu putih, dudu Ina. Nggih, iku sing gone napa petani tambak. Itu kadang oleh pokoknya sing penting inovasi dan inisiatif itu terus muncul. Monggo nanti potensi-potensi muda yang ada di Sidorejo ini luar biasa. Eman-eman gitu ya. Nggih. 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 Kula boten nate berhenti. Insya Allah masih boten kata tetep kula ilingi Mas pun kula jarang diundang enten kegiatan apa-apa. Ya. Nggih. Kalau kayak gini pasti diundang, Pak. Nggih. Jadi kita nggak lupa, Bapak nggak lupa, kita juga nggak akan lupa. Nggih. Yang 24 masih ada peluang untuk geser kokir saya daripada nanti saya taruh di Kelurahan Korong. Kelurahan Korong saya kasih normalisasi sama Pak B. Nanti yang tim BSD-nya saya pindah ke Sidorejo. Tetapi jenengan harus menyediakan titiknya di mana. Kalau memang itu apa TKD monggo diurut ya. Karena mungkin kalau Kalimati mungkin ada izin pemanfaatan dan sebagainya karena nanti berhubungan dengan anggaran. Nek anggarannya kabupaten gak iso dibangun nang tanah sing gak jelas. Ngoten ya. Leret izin nang BPWS, leret izin nang gone pengairan pusat dan sebagainya. Tetapi kalau ada TKD yang siap, ya monggo. TKD kalau terkendala dengan ini boten enten masalah. Nggih. Nek TKD didamel napa mawon sepanjang untuk fasilitas umum, insyaallah tidak harus dengan nek NJOP niku pun enten sing ngurusi dhewe ya. Dengan sendirinya akan berubah. NJOP kan nilai objek pajak itu kan ya. Nggih. Terus kalau pawon protokol nggih, yang jelas harus ada disiapkan lahannya TKD mana yang tingkat nopo nggih tingkat resistensinya dengan masyarakat itu kecil. Ojo TKD di tengah pemukiman pun ngatur. Sing rodok pinggir, sing angine langsung hilang, sing baune minim, iso boten resiko nanggone masyarakat. Nggih nek TKD sing tengah-tengah pemukiman ya persoalan malih leren mahano tapi boten persoalan cara sing fatal tidak tetapi harus dipahamkan dulu nek ambu ditolekno obate ambu coba sing ambu ngoten ya dinas enten sampean kepingin pendampingan kepingin dibina kepingin dibimbing urusan sampah dengan kirim surat nang DLHK insya Allah boten ngenteni seminggu rong minggu sampai jadwal manut tuh pasti tuh soalnya mereka weten konsultan kata pendamping kata boten jaga no PNS mau boten kata pendamping boten kepinginan ada TPSD yang sifatnya itu podo-podo untungnya atau ya oleh rezeki oleh nanti kubdasi untung dan sebagainya nggih mriki Pak Guyupan Cinta Bersihku nduk pipi iki Pak. Zaman niku nggih padayan ya. Nggih. Tapi sakniki kok ternyata belum ada TPSD. Nggih. Ya monggo direncanakan dalam waktu dekat ini kalau memang ada kepastian tempatnya yang mau dibantu monggo. Tapi yang melaksanakan nanti OPD. Nggih, karena ini pokok-pokok pikiran, bukan BK. Nek BK wis sebulan, Mbak. Kaumanan sih. Nggih, udah sing enten wujud kegiatan. Oh, ngoten ya. Nggih, ngene urusan sampah. Demikian juga yang lainnya monggo ngoten ya. Nggih, matur nuwun. Terima kasih dari Bapak Rozi. Tapi apa itu Bapak yang disampaikan Bapak Rozi tadi banyak sekali bantuan dari TPSD, kebutuhan berobat dan sebagainya. Tapi aja lali sebentar lagi juga pilihan. Oh, saya aja lali aku wow tak. Nah, ini Bapak Ibu ya, coba kali Pak Rozi ini. Betul itu. Tapi ini
dari dewan yang satunya ini belum ini Pak. Mas Abdul Yusar ini nopol yang diberikan untuk kerja Mas Abdul Yusar ini. Ya nanti kalau dari saya mungkin bisa, karena Cak Roji tadi infrastruktur ya, kalau saya lebih ke BUMDes mungkin ya, bisa permodalan. Oke, masuk Pak. Saya nanti nggak ngomong nominal, yang penting ada. Biar saya nggak banyak janji, nanti tahu buktinya. Ngerti nggih, Pak? Intinya saya melihat dari Kedungrejo ini desanya luar biasa, ada ikon, dan saya kepingin bisa sumbangsi lah terhadap desa sini ini bisa semakin maju lagi seperti yang sudah telurkan kepada masyarakat Panjenengan yang terdahulu ini luar biasa. Semoga kita semangatnya kita kobarkan kembali. Jadi sejarahnya sudah ada, tinggal kita mencetak kembali sejarah. Nah, jadi biar nggak jalan di tempat kayak gerak jalannya Pak ya. Biar maju jalan gitu ya. Oke, mantap pun. Terima kasih dari Bapak Yazarul Rizal. Perlu diketahui Bapak Yazarul ini terkait mungkin di BUMDes itu pasti paham karena beliaunya punya tempat rekreasi di Tanggulang, betul lah Pak? Nah itu yang ada tulisannya Yusar apa itu loh, saya tidak lupa. Saya pernah ke sana tapi kalau belum pernah, kalau pernah mungkin tak bilang ini pernah ke sana kan mungkin seperti itu. Tadi mungkin terima kasih atas bantuan-bantuannya dari Bapak kedua Dewan ini, dan juga mohon untuk sumbangsinya dari Bapak yang ada di sini, mohon diingat betul bahwa beliau-beliaunya yang memberikan bantuan kepada kita. Banyak suara yang masuk, banyak partai yang masuk, banyak dewan yang masuk, cuman belum pernah yang seperti ini. Bukan promosi, memang iya, kan seperti itu. Jadi saya harap ini ya, saya harap ini bukan hanya sudah janji Pak ya, tapi terbukti biar nanti kita juga membuktikan di hasil jenengan di suara jenengan di desa Kedungrejo Lakotan ya. Iya, ada promosi ya. Oke, yang penting desa Kedungrejo bisa maju gitu aja Pak ya. Oke, selanjutnya yaitu Bapak evaluasi dari tim pendamping desa. Nah ini yang punya anggaran DJ ini seperti apa evaluasinya, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kepala Desa beserta perangkat dan stafnya, yang terhormat Bapak Dewan, yang terhormat Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantin, Mas Ketua BPD beserta anggota tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, dan standing kemawon yang hadir pada siang hari ini. Mukotima diraakan ingkang awal terkait dengan dana desa ngapunten kula berdiri pagi ngomongane ngatek iku gak ketok anane. Nggih ngapunten, untuk dana desa itu kan setiap desa itu mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat yang besarannya itu bervariasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi terkait dengan dana desa, peruntukannya untuk apa itu sudah menjadi kewenangan desa itu sendiri, tapi tidak boleh meninggalkan terkait dengan juknis atau peraturan-peraturan yang sudah ditentukan terkait dengan penggunaan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa itu setiap tahun ada berubahnya. Tahun ini 2023 tentunya ada bedanya dengan tahun 2024. Sampai hari ini terkait dengan prioritas penggunaan dana desa, peraturan masih belum terbit terkait dengan peraturan menterinya. Namun sudah ada bocoran, ada isu terkait dengan prioritas penggunaan dana desa itu. Ada 7 isu prioritas penggunaan dana desa tahun 2024. Salah satunya yaitu terkait dengan
pengentasan kemiskinan ekstrim, miskin yang ekstrim. Jadi ini dituangkan di kegiatan BLPDD, bantuan langsung tunai dana desa. Yang di situ ada kriterianya. Kriteria ini tidak boleh ditinggalkan. Jadi berdasarkan musdesus musyawarah desa khusus terkait dengan calon penerima BLPDD. Miskin ekstrim itu yang bagaimana? Coro gampang ini nek wong mriki ngarani iku miskin sing nemen. Kriteria salah satunya di keluarga itu ada yang punya anggota keluarga penyakit menaun, terus kepala keluarga yang hidup sendiri, orang tua yang hidup sendiri di rumah. Nah, itu merupakan salah satu kriteria, dan kriteria kalau tahun ini ada 6, itu yang tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua yaitu intervensi percepatan eliminasi TBC tahun 2024 terkait dengan penyakit TBC. Ini ada prioritas eliminasi TBC. Eliminasi bisa diartikan menyingkirkan atau menghilangkan. Bagaimana teknisnya untuk menyingkirkan atau menghilangkan penyakit TBC itu nanti teknisnya menurut terkait dengan peraturan-peraturan yang kita tunggu terbitnya kapan, seperti itu. Kita mengartikan bahwa eliminasi TBC itu bisa kegiatannya hampir mirip dengan waktu ada bencana COVID. Kalau penyakit TBC itu pelayanan proses penyembuhannya sudah ada layanan gratis dari Puskesmas. Jadi selain itu nanti bisa menunjang, kita bisa menunjang apa terkait dengan penyakit TBC itu, seperti itu, karena proses penyembuhan TBC itu lama, bisa 6 bulan atau berapa, seperti itu, dan obatnya itu pribadi mandiri itu mahal, seperti itu. Selanjutnya yaitu ketahanan pangan nabati dan hewani. Seperti tahun ini masih sudah ada ketahanan hewani dan nabati ada 20% dari jumlah dana desa. Tahun 2024 masih ada menjadi prioritas terkait dengan presentasenya, menunggu regulasi nanti yang terbit. Nomor 4 yaitu pencegahan narkoba. Pencegahan narkoba bisa dituangkan di sosialisasi bahaya narkoba, bisa dituangkan di kegiatan apa yang nanti include dalam pencegahan narkoba, seperti itu. Yang kelima yaitu penurunan stunting. Seperti tahun ini dan tahun depan 2024 masih menjadi prioritas penggunaan dana desa. Jadi terkait dengan yang kemarin melakukan rembuk stunting, ini tahun depan masih menjadi prioritas dalam penanganan dan penanggulangan stunting. Stunting ini pasti anak dik-dik ini ada kader kesehatan dan sebagainya. Ini ada kaitannya dengan Pak Yusar yang sekarang ada di Komisi B terkait dengan kesehatan, seperti itu. Nomor 6 yaitu dana operasional pemerintah desa, yang tahun ini ada 3% dari jumlah dana desa untuk operasional pemerintah desa. Tahun 2024 menunggu Juknis terkait dengan presentasenya dari jumlah itu, apa masih tetap 3%, apa berubah, menunggu peraturan menterinya. Nomor 7 yaitu optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan sosial. Jadi kesehatan nasional maksudnya. Jadi prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 ini bisa dilihat dari 7 isu itu banyak terkait dengan penggunaan dan di kesehatan. Jadi untuk kader-kader, untuk kader posyandu, kader kesehatan, KPM, EADW ini sangat harus proaktif di tahun 2024 mulai sekarang. Jadi dipersiapkan terkait dengan penanganan dan penanggulangan bagaimana caranya desa Kedungrejo ini bisa menjadi sehat. Ini menjadi tugas kita bersama. Ya, mungkin itu yang perlu kami sampaikan terkait dana desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih oleh Pak Kepala Desa. Mungkin dari apa yang disampaikan dari 7 prioritas itu, kita selaku desa itu bisa dikasihkan contoh program apa yang bisa masuk di situ. Karena dari 7 prioritas ini, itu kayak penanganan stunting itu kita juga sudah pernah ada program-program seperti itu. Apakah kita boleh melakukan dengan program yang sama di tahun yang berbeda? Itu juga perlu mungkin dikasihkan contoh mungkin gitu. Terus terutama di 7 isu prioritas itu ada yang nomor 1, pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah itu kita juga kesulitan mengentas kemiskinan ekstrim yang seperti apa? Apa dikasih bantuan, apa dikasih pelatihan, atau seperti apa? Nah itu mohon dikasih contoh untuk desa dalam biar kegiatan tersebut masuk di RKP untuk tahun 2024. Terus juga nomor 2, saya juga mencermati di intervensi percepatan eliminasi TBC. Itu seperti apa? Apakah mereka dikasih obat? Apa mungkin dicek lapangan yang kena TBC dan sebagainya? Nah, itu mungkin diberikan contoh Pak Sorry terkait di 7 prioritas penggunaan DD tahun 2024. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena kami mencermati di 7 prioritas itu kita tidak ada keterangan yang lebih lanjut karena Permendasnya belum turun. Kan seperti itu. Jadi kalau Permendas itu turun kita bisa mencermati atau pengertian dari 7 item ini kita bisa memahami. Karena di sini tidak turun, jadi kita kebingungan seperti apa isu prioritas kelurahan desa yang disampaikan di dalam 7 poin tersebut. Nah itu mungkin nanti kalau tidak masuk di RKP, terus ada prioritasnya Permendasnya turun dan tidak masuk di RKP, itu gimana? Apa baru dibentuk RKP itu ada perubahan? Kan seperti itu juga perlu di garis bawah. Nah itu saja yang mungkin bisa disampaikan sekarang terkait contoh-contohnya, dan nanti Mas Herman selaku perencanaan bisa mengetik terkait kegiatan tersebut. Karena di sini itu tidak masuk di terkait di sini itu hanya sebatas pembangunan saja. Padahal kami kemarin ada pelatihan dan sebagainya itu juga banyak yang belum terrealisasi di APBDes, kan seperti itu. Selanjutnya yaitu penetapan prioritas. Ya, penetapan prioritas dalam acara ini mohon nanti masukan bukan usulan baru, tapi masukan dari peserta yang rapat. Dalam artian Bapak RT RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang hadir pada rapat kegiatan pada pagi hari ini, mohon nanti masukannya seperti apa biar itu bisa masuk di RKP tahun 2024. Sekedar menambahi terkait masalah penetapan prioritas, kita juga setiap tahun kita melaksanakan kegiatan ini dalam artian penyusunan RKP. Dari awal tahun 2001 sampai sekarang, prioritas kita juga masih sama waktu itu, yaitu di peningkatan skala publik. Dalam artian peningkatan balai desa, yang pinginnya balai desa itu lebih meningkat dan punya penambahan gedung baru. Dan sampai saat ini belum terrealisasi dikarenakan berbenturan dengan prioritas penggunaan dana desa. Nah itu mungkin dari masukan dari yang hadir di sini seperti apa, biar kita bisa masukkan ke RKP yang nantinya kita cermati lagi untuk masuk di APBDes tahun 2024. Demikian apa yang saya sampaikan. Mungkin ada apa lagi dari Bapak-Bapak? Untuk Bapak Dewan mohon izin karena ada kegiatan lanjutan di desa lain. Tadi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Rojik dan Bapak Zalul dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Sidoarjo. Punten Pak. Kepastian kalau memang ada lahan itu TPSD siap 2024 kokir saya taruh sini kalau siap itu Bapak Rojik siap saya taruh TPSD kecocokan ya siap. Terima kasih Bapak Rojik. Yang disampaikan Bapak Rojik nanti kita siapkan tepatnya 2024 TPSD akan didatangkan ke sini pembangunannya dari Bapak Rojik dari fraksi PKB. Mpun supe Bapak Rozik nomor pinten Bapak Rozik.
Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya itu usulan atau penetapan prioritas secara inti dari kegiatan ini. Masukannya seperti apa? Apakah tetap sama seperti tahun kemarin yang itu? Oh iya, juga terima kasih dari Bapak Sarul, ada tiket masuk Yusar. Oke, untuk tepuk tangan mungkin bisa kami bagikan di sini, yaitu tiket masuk Yusar fishing dan playground yang ada di Tanggulangin, sebelahnya Sungai Kanal itu sampai masuk lurus itu ada Yusar besar sekali di situ. Apa lagi untuk penetapan prioritas, apakah mengacu atau masih tetap prioritas kita di dana desa dalam artian pembangunan skala publik, yang mana peningkatan gedung balai desa kita biar rapat dengan RT, dengan RW dan lain sebagainya tidak mau tepat di sini tapi bisa di atas atau dapat digunakan sebagai gedung serbaguna, juga bisa digunakan sebagai tempat kantor bumdes dan kantor-kantor dari lembaga-lembaga yang lain. Nanti ke formatnya kita bisa menyekat, bukan menutup dengan tembok, tapi kita sekat biar nanti kalau ada rapat, ada buka bersama, kita tidak di sini tapi di atas. Nah, seperti itu. Dan mungkin masukannya waktu dan tempat dipersilakan, atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ketua BPD atau dari Bapak Kepala Desa, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih, mohon maaf kalau saya ada kendala tentang suara. Saya 4 hari tidur di balai desa. Terkait dengan yang disampaikan tadi, yang penting ada cantolan hukumnya tentang pelayanan publik dan memang menjadi skala prioritas dan kemanfaatannya. Kalau skala prioritas tapi kemanfaatannya lebih yang didahulukan silakan. Kalau memang ini karena kondisional ruang-ruangan yang ada di lokasi sekitar pendopo memang perlu ada renovasi yang disampaikan oleh Sekdes tadi. Pelayanan publik bisa dimanfaatkan dengan kantor-kantor yang sudah diprogramkan di APBDes. Saya kira itu yang penting, ada skala prioritas dan kemanfaatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi, apakah masih tetap prioritas kita yaitu pembangunan skala publik untuk dana desa? Mungkin masukan dari yang hadir di sini, monggo, biar nanti nggak ada berundel di belakang hari ataupun di pelaksanaan APBDes dan lain sebagainya. Monggo, waktu dipersilakan. Sampun Pak, sampun Pak, sudah mendengar tadi. Intinya ini gini Pak, ini rancangan yang disampaikan ini menjadi RAPBDes, kemudian menjadi APBDes tahun 2024. Tadi sudah dipaparkan tadi skala prioritas terkait pembangunan menjadi RAPBDes dan menjadi APBDes tahun 2024. Nah, dengan pun dengan usulan sakit ditutup ya, rumahnya Gus Dur ini. Biasa Pak. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara Muslim Bank Desa Kediri Merujo tahun 2023 menyatakan resmi ditutup. Demikian acara penetapan Musrembang penyusunan RKPDes 2024 dan RKPD tahun 2025 tahun anggaran 2023 ditutup dengan PJ Kepala Desa. Saya selaku MC pada acara siang hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan ataupun tuturan yang kurang berkenan di hati jenengan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Usulku pokoknya partai mau kaget mas ya.
Matur suwun Pak Bapak Ibu RT atas Bapak Ibu RT RW tokoh masyarakat Karaton Desa atas kerawannya pada rapat pagi sampai siang hari ini. Matur suwun. Untuk pembelian untuk tiketnya kalau saya belum lah ya, mungkin dapat 1 atau 2 karena banyak sekali di Mbak Jawia untuk tiketnya. Oke, tiket bisa. Oke. Oke, gitu. Nggih pun suwe Pak, nek jemput-jemput tok sampean mriko, nek boten mriko nggih usah jemput Pak ya. Diparingaken sing mriko mawon. Lalu